Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema 4C, subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Silahkan kalian simak videonya ya. Indonesia adalah negara yang memiliki hewan yang beragam. Beberapa jenis hewan adalah amfibi, mamalia, burung, reptilia, ikan, dan serangga. Coba kalian lihat gambar di samping berikut ini. Kira-kira apa ya nama hewan tersebut? Ya, hewan tersebut bernama katak. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu hidup di darat dan hidup di air. Tidak semua hewan memiliki kemampuan hidup seperti katak. Ada beberapa jenis katak. Salah satunya adalah katak yang tergolong langka, yaitu katak merah. Katak merah merupakan jenis katak yang sangat langka. Katak merah dapat ditemui di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat. Habitat katak merah yaitu di daerah perairan dengan arus lambat atau di aliran sungai kecil di pegunungan. Ciri khas dari katak merah adalah terdapat bercak-bercak berwarna merah pada seluruh tubuhnya. Seperti halnya hewan amfibi lainnya, katak merah juga memiliki kaki yang berselaput dan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut ini adalah bagian-bagian dari tubuh katak beserta fungsinya. Ya, Bapak ingatkan lagi, katak adalah termasuk dari jenis hewan amfibi yang bisa hidup di air ataupun di darat. Nah, bagian dari katak yaitu terdiri atas kepala, mulut. Fungsi mulut adalah untuk makan. Mata yang berfungsi untuk melihat. Kaki depan, perut, kaki belakang yang berguna untuk melompat. Lalu ada selaput kaki yang berfungsi untuk membantu katak berenang di air. Kemudian ada kulit. Nah, kulit katak ini berfungsi untuk alat pernafasan karena katak bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagian-bagian tubuh dari jenis mamalia. Contohnya yaitu hewan kucing. Kucing memiliki kepala. Di kepala kucing ada daun telinga. Daun telinga pada kucing berfungsi sebagai alat untuk membantu pendengaran. Kemudian ada mata kucing yang berfungsi untuk melihat. Mata kucing ini dapat menyala dalam gelap.
Selanjutnya ada hidung. Hidung ini merupakan indera penciuman kucing. Kemudian ada mulut kucing. Mulut kucing berfungsi untuk makan. Nah, kemudian ada kaki. Kaki kucing ini merupakan anggota gerak. Lalu ada perut kucing. Dan ada ekor kucing yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat bergerak. Nah, yang terakhir ada kumis kucing. Jangan lupa, kumis kucing ini adalah sebagai alat komunikasi sesama kucing. Kemarin kita sudah membahas mengenai pelestarian hewan langka. Salah satu cara untuk menjaga hewan langka adalah di taman nasional. Nah, berikut ini adalah beberapa taman nasional di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Ujung Kulon, lalu ada Taman Nasional Waikambas, dan ada Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hewan yang dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon yaitu adalah badak Jawa. Di dalam Taman Nasional Ujung Kulon juga terdapat banteng Jawa yang dilindungi. Selanjutnya, Taman Nasional Waikambas yang terletak di Provinsi Lampung, Sumatera. Hewan yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas antara lain badak Sumatera, gajah Sumatera, dan harimau Sumatera. Selanjutnya, yang terakhir yang kita bahas yaitu Taman Nasional Komodo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hewan yang dilindungi di Taman Nasional ini adalah komodo serta makanannya yaitu rusa dan kerbau. Keberadaan Taman Nasional di Indonesia bertujuan untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Keberadaan pemburu liar menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem serta mengakibatkan banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Coba kalian perhatikan dampak perburuan hewan langka berikut. Yang pertama, hewan akan punah. Yang kedua, putusnya rantai makanan. Yang ketiga, terganggunya ekosistem. Yang keempat, sumber daya alam berkurang. Dan yang kelima, kurangnya ilmu pengetahuan tentang satwa-satwa. Perburuan hewan langka sangat sering terjadi di Indonesia. Hal ini tentu saja membahayakan keberlangsungan hewan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai manusia memiliki kewajiban terhadap hewan langka. Nah, apa saja sih kewajiban kita sebagai manusia terhadap hewan langka? Yang pertama, kita tidak boleh melakukan perburuan liar. Yang kedua, tidak melakukan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Menjaga habitat dan kelestariannya. 4. Menjaga agar hewan tersebut tidak punah. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.